Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar di rumah ya. Hari ini pelajaran tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Silakan disiapkan bukunya halaman 33. Pada pagi hari ini, kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih prinsip perpindahan kalor? Prinsip perpindahan kalor adalah besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Jadi, benda yang melepaskan kalor atau panas adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Sebelum kita mempelajari tentang perubahan kalor atau panas, nah sekarang kita ketahui dulu benda yang memiliki kemampuan menghantarkan panas terbagi menjadi dua. Nah, sambil diperhatikan gambarnya ya. Yang pertama yaitu ada konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda berbahan logam dan aluminium. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, kain lap, kayu, dan spatula dari kayu, serta dan lain sebagainya. Jadi, anak-anak jangan heran kalau mamah kalian di rumah atau ibu kalian saat memasak memegang wajannya menggunakan kain lap supaya tangan kita atau tangan mamah kalian tidak terkena benda yang panas yang terbuat dari aluminium atau logam seperti wajan ataupun panci. Nah, dengan menggunakan bahan isolator yaitu kain lap. Seperti itu ya. Nah, dari penjelasan yang tadi, sekarang kita berlanjut ke macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Panas bisa berpindah melalui tiga cara yaitu yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya ada kita mengaduk kopi yang masih panas menggunakan sendok yang berbahan logam. Berikutnya ada memanaskan margarin. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu contohnya saat kita memegang kopi atau teh yang airnya masih panas sehingga kulit kita merasakan hangat atau panas tersebut. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya yaitu air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Selanjutnya yaitu adalah perpindahan angin darat dan angin laut. Angin darat yaitu angin bergerak dari darat ke laut terjadi pada malam hari. Nelayan pergi berlayar ke laut mencari ikan. Angin laut yaitu angin bergerak dari laut ke darat terjadi pada siang hari. Nelayan pulang ke daratan. Itu adalah contoh konveksi. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa melalui perantara. Contohnya, anak-anak pramuka sedang berada atau mengelilingi api unggun sehingga mereka menjadi hangat tubuhnya karena api unggun tersebut. Yang kedua yaitu panas matahari yang terasa ke bumi yang digunakan untuk menjemur pakaian
karena mataharinya terik dan bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga yaitu saat menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, itulah penjelasan materi pada hari ini mengenai macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya pada kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang udah disampaikan sama Bunda dapat dipahami ya. Untuk tugasnya, ayo mencoba. Silakan lakukan praktek di rumah mencoba perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Nah, untuk alat dan bahan sudah ditulis ya. Juga ada langkah-langkahnya. Silahkan dicoba di rumah. Nanti setelah itu tuliskan hasil pengamatanmu di buku tulis tematik. Dan jangan lupa saat praktek atau uji cobanya di foto atau di video ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.